wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji beserta Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, saya Mita Trisnawati, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan nomor peserta 2015 0311 5359. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Satria, silahkan memimpin doa, Sat. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Satria. Bu. Ini Bu Mita lihat masih ada beberapa teman kalian yang belum hadir. Kita tunggu ya anak-anak sampai 30 menit ke depan. Semoga yang lain bisa segera bergabung di Zoom meeting ini. Anak-anak, Bu Mita mengingatkan jangan lupa kalian tetap harus mengisi absensi yang sudah Bu Mita share di Google Classroom seperti biasa. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, anak-anak, meskipun kalian belajar di rumah secara daring, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru, tidak bertemu dengan teman-teman, Bu Mita harap kalian tetap harus semangat ya. Tidak boleh malas. Apalagi sebentar lagi kalian akan melaksanakan UAS. Jadi harus tambah rajin belajar. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Bu Mita pengen dengar semangat kalian. Kita sudah lama tidak menggaungkan yel-yel kebanggaan SMK kita. Oke, siap ya anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Semangat pagi. Pagi. Ya, Luar biasa. SMK? Bisa. SMK Lali? Luar biasa. Apa cita-citamu? Aku ingin sukses. Aku harus sukses. Aku pasti sukses. Sukses. Yes. Oke, terima kasih anak-anak. Kalau Bu Mita lihat semangat kalian, Bu Mita yakin kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Semua sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, tadi malam Bu Mita sudah mengeser semua materi pembelajaran untuk hari ini. Baik berupa modul, PowerPoint, LKPD, tugas-tugas maupun soal evaluasi. Bu Mita sudah mengunggahnya di Google Classroom. Ada yang sudah mendownload dan membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Ardita, hari ini kita mau belajar apa, Dit? Kira-kira, Dit? Menurut materi yang sudah saya baca di malam, hari ini kita akan belajar tentang pengertian perilaku konsumen, jenis-jenis perilaku konsumen, dan motivasi belajar konsumen.
Oke, betul sekali Ardita. Sekarang Bu Mita punya pertanyaan. Bentar, saya tampilkan dulu. Pernahkah kalian bertindak sebagai konsumen dan melakukan kegiatan konsumsi? Pernah Bu, sering. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Oke, Trisma, silahkan Tris. orang yang menggunakan barang Bu. Orang yang menggunakan barang. Apa bedanya konsumen dengan konsumsi? Kalau konsumsi itu kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan barang. Nah, sekarang coba berikan contoh perilaku konsumsi yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Siapa bisa? Makan, Bu. Makan, apalagi? Selain makan. Apa? Belanja, Belanja, apalagi? jajan. Nah, itu adalah beberapa contoh kegiatan konsumsi yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya makan, kemudian belanja, kemudian naik kendaraan, itu juga bisa. Jadi konsumen dan konsumsi itu berbeda ya anak-anak? Iya Bu. Paham? Paham Bu. Oke. Sekarang, apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menguraikan pengertian konsumen dan perilaku konsumen dengan benar. Kedua, menganalisis jenis-jenis perilaku konsumen dengan benar. Ketiga, menganalisis motivasi belanja konsumen dengan benar. Dan yang keempat adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis berbagai motivasi konsumen saat berbelanja dengan benar. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perilaku konsumen. Apa yang dimaksud perilaku konsumen? Sebelumnya, silahkan kalian simak video berikut ini. Bu Mita akan menayangkan sebuah video. Oke, jelas videonya anak-anak? Jelas Bu. Nah, sekarang Bu Mita pengen tanya sama Cahya. Apa yang kamu lihat dari video itu Cahya? Saya melihat dua orang yang pergi ke sebuah toko baju, Bu. Mereka datang kemudian memilih-milih baju, mencobanya di fitting room, kemudian menentukan mana yang cocok untuk dibeli.
Kemudian mereka membayarnya dan pulang, Bu. Oke, betul sekali ya Cahya. Jadi dalam video ini kita bisa melihat perilaku konsumen. Mulai dari sebelum melakukan pembelian, pada saat melakukan pembelian atau memutuskan untuk membeli, sampai perilaku setelah melakukan pembelian. Oke, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumen itu bisa secara individu atau bisa secara organisasi maupun kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ya, bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perilaku rasional. Perilaku rasional adalah perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan asas manfaat dan kegunaan barang atau jasa tersebut. Jadi kalau sekiranya kita membutuhkan, kemudian barang itu bermanfaat, maka kita melakukan pembelian. Itu namanya adalah perilaku rasional. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, di sini saya berikan ciri-ciri dari perilaku konsumen yang rasional. Yang pertama adalah membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan juga berkualitas. Karena kalau barangnya berkualitas tentu akan lebih awet. Kemudian ciri yang kedua adalah membuat list belanja untuk meminimalkan pemborosan. Jadi dalam belanja itu barang yang mau dibeli sudah di-list. Kemudian yang ketiga adalah membeli barang dengan cara menawar. Ini bisa dilakukan di pasar ya anak-anak. Jangan kalau kalian belanja di mall atau supermarket terus menawar, itu tidak boleh. Jenis perilaku konsumen yang kedua adalah perilaku irasional, yaitu perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa berdasarkan emosi sesaat. Jadi rasa suka yang sesaat itu namanya perilaku irasional. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, mudah tergiur diskon. Kemudian yang kedua, memiliki sifat boros. Dan yang ketiga, membeli barang-barang branded hanya untuk sebuah gengsi. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke Rindi, silahkan Rindi. Di masa pandemi ini, terutama saat awal pandemi, banyak orang membeli masker dan sanitizer dalam jumlah yang banyak, sehingga kedua barang tersebut menjadi langka. Perilaku tersebut termasuk irasional atau rasional ya, Bu? Oke, saya akan mengulangi pertanyaannya Rindi ya. Di masa awal pandemi itu banyak orang berbondong-bondong untuk memborong masker maupun hand sanitizer. Itu termasuk perilaku konsumen yang rasional atau irasional ya Bu? Ada yang bisa menjawab tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rindi. Pertanyaan dari Rindi bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, bahwa tindakan konsumen memborong masker dan hand sanitizer di masa awal pandemi itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang rasional. Kenapa? Karena pandemi ini kan sesuatu yang baru ya, yang baru kita alami. Kemudian kita mendengar informasi dari berbagai sumber, dari media bahwa pandemi ini sangat mengerikan. Nah, kita tidak boleh keluar rumah
otomatis orang melakukan antisipasi untuk berbondong-bondong membeli masker dan juga hand sanitizer. Biar mereka tidak kehabisan masker, tidak kehabisan hand sanitizer. Kemudian sudut pandang yang kedua, bahwa pembelian masker dan juga hand sanitizer di awal pandemi sehingga menyebabkan kelangkaan, itu bisa dikatakan irasional karena hal itu merupakan rasa khawatir yang berlebihan. Jadi mereka tidak memikirkan bahwa orang lain juga membutuhkan. Yang penting mereka bisa menyetok masker, menyetok hand sanitizer dalam jumlah banyak, padahal masih banyak konsumen lain yang membutuhkan. Akibat dari perilaku tersebut, akhirnya masker dan hand sanitizer itu menjadi langka dan harganya mahal. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan di sini sebenarnya adalah konsumen itu sendiri. Jadi perilaku konsumen tersebut bisa dikatakan rasional maupun irasional dengan alasan dan pertimbangan masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Rindi jelas ya, Rindi? Ya Bu, jelas. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke materi motivasi belanja konsumen. Setiap orang melakukan tindakan itu pasti memiliki motivasi. Sebagai contoh, kalian misalnya, kenapa kalian belajar? Motivasinya apa? Oh, saya pengen ranking 1, Bu, misalnya seperti itu. Konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi juga memiliki motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi belanja konsumen? Apa, Rindi, yang dimaksud motivasi belanja konsumen, Rin? Segala sesuatu yang melatar belakangi dan mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan pembelian barang. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Motif belanja konsumen yang pertama itu adalah motif primer. Motif primer itu membeli barang kebutuhan pokok yang sudah biasa dikonsumsi, sehingga tidak akan banyak pertimbangan. Motif yang kedua adalah motif selektif, yaitu membeli barang berdasarkan merek, kualitas maupun kelas produk. Jadi kalau kamu misalnya mau membeli baju, nah kamu mempertimbangkan mereknya apa ya, harganya berapa ya, kemudian modelnya bagus atau tidak ya, itu namanya motif selektif. Kemudian yang ketiga adalah motif rasional, membeli barang karena manfaat atau alasan yang masuk akal. Dan yang terakhir adalah motif emosional, yaitu membeli barang karena emosi sesaat, karena tergiur iklan, karena ingin mengikuti tren yang terbaru, biar nggak dianggap ketinggalan zaman. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, itu adalah untuk motif belanja konsumen. Kemudian, motif belanja konsumen juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah utilitarian shopping motif, dan yang ketiga adalah hedonic shopping motif. Yang dimaksud utilitarian shopping motif itu adalah motif konsumen dalam berbelanja karena benar-benar membutuhkan atau mendapatkan manfaat dari barang yang dibelinya. Jadi utilitarian shopping motif ini bisa dikatakan sebagai motif yang rasional. Sedangkan hedonic shopping motif itu adalah motivasi konsumen dalam berbelanja yang didasarkan pada kesenangan tersendiri, tidak memperhatikan manfaat dari produk yang dibelinya. Jadi hedonik ini sama dengan motif irasional. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, sekarang lanjut ya. Ya, Bu.
Oke, materi selanjutnya tentang pembelian tidak terencana, yaitu perilaku pembelian yang berbeda dengan apa yang direncanakan oleh konsumen. Atau ini bisa ditimbulkan dari stimulus yang diberikan oleh toko. Ketika konsumen datang ke toko, kemudian dia melihat suatu produk, akhirnya dia tiba-tiba ingat, oh iya, saya harus beli produk ini karena di rumah habis. Misalnya seperti itu. Pernahkah kalian melakukan pembelian tidak terencana, anak-anak? Pernah, Bu. Contohnya apa, Trisma? Coklat, es krim, dan batu baterai. Oke, beli coklat, beli es krim, dan batu baterai. Mungkin pembelian ini tidak pernah kalian rencanakan ya. Waktu kalian belanja, oh ternyata melihat box es krim di dekat kasir. Jadi tergiur, akhirnya kalian beli. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Bu. Nah, untuk materi berikutnya itu berkaitan tentang pembelian kompulsif. Sudah pernah mendengar istilah kompulsif anak-anak? Belum. Oke. Yang dimaksud pembelian kompulsif itu adalah pembelian secara berulang kali dan berlebihan terhadap produk-produk yang sebenarnya tidak konsumen butuhkan. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan stres atau depresi yang berlebihan. Nah, jadi sebenarnya pembelian kompulsif ini sangat tidak baik. Bahkan orang yang selalu melakukan pembelian kompulsif ini bisa diindikasikan mengalami gangguan mental. Mungkin kalian pernah mendengar ya, orang yang ketika stres hobinya malah berbelanja, menghabiskan uang. Tujuannya apa? Biar happy, biar stresnya hilang. Nah, itu adalah tindakan kompulsif yang sebenarnya tidak perlu kita contoh. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke anak-anak, sekarang kalian lakukan diskusi kelompok. Anggota kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Seperti Ya, Bu. kemarin saja, Ya, Bu. biar kalian nggak ganti-ganti kelompok. Soalnya ini sudah sesuai dengan LKPD yang Bu Mita unggah di Google Classroom. Untuk referensi, kalian bisa mencari dari materi yang sudah Bu Mita share maupun mencari dari berbagai sumber lain. Bisa buku maupun internet. Yang penting masih terkait dengan materi diskusi. Jangan lupa nanti Bu Mita dimasukkan di grup diskusi kalian agar Bu Mita bisa memantau sekaligus membantu kalian apabila mengalami kesulitan. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Jangan lupa nanti hasil diskusinya harus kalian unggah di Google Classroom dan juga kalian presentasikan melalui Zoom meeting. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat melakukan diskusi. Tetap kompak dan semangat ya anak-anak. Nanti kita bertemu di Zoom meeting berikutnya untuk melakukan presentasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Anak-anak, bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Ada yang sudah mengerjakan LKPD individu? Sudah, Bu. Oke, sekarang untuk presentasi tugas individu, saya pengen Anis. Anis siap untuk presentasi, Nis? Siap, Bu. Oke. Anis, silahkan memulai untuk presentasi, Nis. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria Ardianti dari kelas 11 BDP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya. Untuk nomor 1, menurut saya perilaku konsumen adalah semua proses atau tindakan yang dilakukan konsumen mulai dari sebelum membeli barang, pada saat membeli barang, dan perilaku setelah menggunakan barang. Untuk nomor 2, perilaku konsumen rasional adalah perilaku konsumen yang mana konsumen selalu mempertimbangkan manfaat barang pada saat melakukan pembelian barang. Contoh perilaku rasional yang pernah saya lakukan antara lain: A. Membeli barang sesuai yang saya butuhkan. B. Membeli barang dengan cara menawar barang. C. Membeli barang sesuai dengan prioritas kebutuhan, mendahulukan barang yang penting dulu. Demikian presentasi dari saya, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Ayo, silahkan, ada yang mau menanggapi presentasi dari Anis? Saya, Bu. Oke, Amalia, silahkan. Mal, on kamera, Mal. Menurut saya presentasi Anis sudah cukup bagus, Bu. Saya juga sangat setuju dengan jawaban Anis, Bu. Oke, Amalia setuju dengan presentasi dan juga jawaban dari Anis. Bagaimana, yang lain setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, sekarang kita lanjutkan presentasi hasil diskusi kelompok. Ada yang mau presentasi di sini? Saya, Bu. Trisma dari kelompok berapa, Tris? Kelompok 1, Bu. Dari kelompok 1. Oke. Nah, ayo Trisma, bisa dimulai, Tris? Ya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisma dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk referensi mengenai marketplace yang ada di Indonesia, saya mengambil sumber referensi dari https://ajaib.co.id, daftar marketplace dengan kunjungan terbanyak di Indonesia. Diakses tanggal 29 Agustus 2020 jam 8:05. Untuk peringkat marketplace Indonesia 2020 termasuk 1 Shopee, 2 Tokopedia, 3 Bukalapak, 4 Lazada, dan yang kelima Blibli.com. Untuk hasil analisis marketplace yang paling banyak digunakan di Indonesia diantaranya yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Untuk hasil analisis Shopee, yaitu Shopee merupakan marketplace yang paling banyak dikunjungi, salah satunya akibat layanan ShopeePay yang sedang gencar-gencarnya mengakuisisi pengguna baru dengan penawaran promo cashback yang sangat menggiurkan. ShopeePay bisa digunakan untuk pembayaran digital di berbagai merchant. ShopeePay juga bisa digunakan oleh konsumen untuk berbelanja online di Shopee. Banyaknya produk yang ditawarkan di Shopee juga sangat menarik, mulai dari brand lokal sampai brand luar negeri. Shopee juga menggandeng para artis sebagai brand ambassador Shopee. Yang ketiga, analisis motivasi utilitarian dan motivasi hedonistik yang terjadi selama proses belanja online. Untuk hasil analisisnya, yang pertama, motivasi utilitarian adalah motivasi belanja konsumen yang berdasarkan asas manfaat fungsi produk. Motivasi utilitarian yang terjadi selama proses belanja online antara lain konsumen hanya fokus untuk berbelanja barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Konsumen tidak tergiur dengan diskon besar yang ditawarkan jika memang tidak memerlukan barang tersebut. Konsumen mencari toko dengan harga yang murah tetapi reviewnya yang bagus. Yang kedua, motivasi hedonistik adalah motivasi belanja konsumen yang dipengaruhi oleh emosi dan kesenangan sesaat tanpa melihat fungsi produk yang akan dibeli. Dalam berbelanja online, konsumen cenderung tergiur dengan promo-promo menarik yang ditawarkan oleh e-marketplace. Membeli barang karena murah dan lucu. Konsumen cenderung menghabiskan waktu untuk membuka marketplace dan tanpa disadari telah menghabiskan banyak uang untuk berbelanja online. Untuk yang selanjutnya, pendapat mengenai perilaku belanja konsumen di Indonesia saat ini. Untuk hasil analisisnya yaitu sebagai berikut. Perilaku belanja konsumen di Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan, terutama karena pandemi COVID-19. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah munculnya pandemi antara lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak konsumen yang lebih senang berbelanja online dan lebih banyak menghabiskan banyak waktu untuk membuka media sosial karena mereka masih WFH dan pembatasan untuk berpergian atau kegiatan di luar rumah. Saat ini konsumen memilih untuk berbelanja online sebagai pilihan yang paling aman, guna menghindari kontak fisik, bahkan saat ini masyarakat mulai terbiasa untuk berbelanja kebutuhan pokok secara online. Demikian presentasi dari kelompok kami, mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ayo silahkan kelompok lain yang mau menanggapi. Saya, Bu. Oke, silahkan Rindi. Presentasi dari Trisma sudah bagus, Bu. Dan cukup jelas, Bu. Analisisnya juga sangat lengkap. Oke, itu adalah tanggapan dari Rindi ya. Mungkin ada lagi kelompok lain yang Ya, mau Bu. menanggapi? Tidak ya? Ya, Bu. Jadi betul sekali ya anak-anak apa yang dikatakan oleh Anis dan Trisma dalam presentasi mereka, bahwa perilaku konsumen itu adalah semua proses atau tindakan yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita melihat perilaku konsumen pada saat ini, konsumen cenderung memilih berbelanja secara online, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Banyak sekali marketplace yang menawarkan promosi yang menarik dan menggiurkan bagi konsumen. Selain praktis, tidak sedikit konsumen yang membeli barang dan jasa melalui marketplace hanya karena tergiur promo, iklan maupun cashback yang ditawarkan. Jadi ini bisa memicu perilaku konsumen yang bersifat hedonistik. Jadi harus benar-benar memanfaatkan e-marketplace untuk membeli barang-barang yang memang kita butuhkan. Karena berbelanja di marketplace memberi kemudahan tersendiri bagi kita. Kita tidak perlu keluar rumah, kita cukup order barang, transfer barang sudah sampai di rumah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Amalia sekarang membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Mal. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama adalah perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada dua jenis perilaku pembelian konsumen, yaitu perilaku pembelian yang rasional dan perilaku pembelian yang irasional. Yang ketiga, terdapat beberapa motivasi yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja, antara lain motif primer, motif selektif, motif rasional, motif emosional,
motif utility, dan motif hedonik. Keempat, pembelian tidak terencana seringkali terjadi pada saat konsumen melihat stimulus dari toko atau tiba-tiba teringat tentang suatu barang yang memang seharusnya dibeli. Sedangkan pembelian kompulsif biasanya terjadi karena konsumen merasa depresi atau stres yang berlebihan. Oke, terima kasih Amalia. Itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke anak-anak, sekarang kita lakukan refleksi. Coba Cahya bisa menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran hari ini. Silahkan Cahya. Hari ini saya mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenis perilaku konsumen serta motivasi belanja konsumen, Bu. Materi yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas. Kendala yang saya hadapi hanya masalah sinyal, Bu, yang tidak stabil sehingga suara dari Ibu atau teman-teman kadang-kadang kurang jelas. Untuk pembelajaran selanjutnya, saya akan mencari lokasi yang sinyalnya kuat dan stabil, Bu. Oke anak-anak, itu adalah refleksi pembelajaran yang disampaikan oleh Cahya ya. Nanti kalian harus melakukan refleksi pembelajaran secara mandiri dan hasilnya kalian unggah di Google Classroom. Kemudian Bu Mita mengingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Mita unggah di Google Classroom. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk. Kalian bisa baca-baca dulu materi di rumah ya. Iya, Bu. Sebelum Bu Mita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Bu Mita mengingatkan, selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya. Tetap stay at home, jaga jarak, selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Salam sehat dan selalu semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.